rencana saya di awal itu saya mau berkhotbah dari kitab Wahyu. Dan saya berkata kepada kelas 1 waktu saya mengajar, rupanya nanti hari Minggu pagi waktu saya berkhotbah, saya akan berkhotbah dari kitab Wahyu. Ternyata waktu saya coba lihat kembali materi yang saya sudah mulai siapkan, kok tidak hidup di dalam roh saya. Mungkin kesempatan yang lain baru saya khotbah dari kitab Wahyu. Tapi saya berharap saja bahwa ada dosen yang mengajar di sekolah ini tentang kitab Wahyu. Sebab kalau tidak mengajar tentang kitab Wahyu, sayang banget. Ada 7 kebahagiaan yang tersedia di dalam kitab Wahyu tidak akan dapat dinikmati oleh mahasiswa yang mengikuti pendidikan di SP3 ini. Kalau saja kita belajar kitab Wahyu, maka kita akan mengenal Yesus yang sekarang. Bukan sekedar Yesus dalam Injil-Injil, tapi Yesus yang sekarang. Yesusnya sama, persepsinya sangatlah berbeda. Untuk hari ini, yang Tuhan kehendaki, kalian boleh duduk di mana. Berikan sambutan buat mereka yang sudah berdua. Thank you. Untuk hari ini, judul khotbah saya mau ditampilkan. Ya, judul khotbah saya adalah, semua ulangi, waktu yang tersisa. Waktu yang tersisa. Kelihatannya waktu yang tersisa bagimu dan waktu yang tersisa bagiku adalah waktu yang sangat pendek atau waktu yang sangat singkat. Waktu yang tidak panjang. Mengingat bahwa umur hidup manusia seperti uang, betul apa tidak? Yang ada saat ini besoknya hilang. Jadi kita harus menjadi orang yang bijaksana menggunakan sisa waktu yang sekarang dipercayakan kepada kita. Mempelajari kitab Wahyu berulang kali Yesus berkata begini, aku datang dengan segera. Itu mempunyai pengertian karena kita tidak tahu kapan beliau datang. Sisa waktu menjelang kedatangannya pada kali yang kedua itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk apa waktu yang tersisa yang sekarang ada pada kita? Apakah digunakan untuk melakukan kehendak dari diri sendiri? Apakah digunakan untuk melakukan kehendak dari iblis? Karena memang kenyataan membuktikan kalau kita tidak berhati-hati, maka sebagai anak Tuhan kita tidak sedang melakukan kehendak dari Allah, tapi kehendak dari si iblis yang mencobai kita. Ataukah kita akan melakukan kehendak Allah? Pilihan itu ada dalam tangan kita sekalian. Mari kita baca ayat-ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan yang demikian. Karena siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu gunakan menurut keinginan manusia. Dua kali lagi, supaya waktu yang sisa jangan kamu gunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Kali terakhir, supaya waktu yang sisa jangan kamu gunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Supaya waktu yang sisa ini kita tidak gunakan untuk mengikuti semua keinginan daging manusia, tapi supaya kita menggunakan waktu yang sisa ini untuk melakukan kehendak Allah.
Saya tidak tahu ini siapa namanya, saya tidak tahu Marinus atau siapa saya. Tapi kelihatannya orang ini sudah mendengar tentang melakukan kehendak diri sendiri, melakukan kehendak iblis. Apakah sesuai firman Allah, waktu yang sisa kita harus melakukan kehendak Allah? Masih berpikir-pikir. Dan kelihatannya masih membutuhkan motivasi atau dorongan untuk mendorong sehingga dapat mengambil keputusan secara tuntas, dan keputusan itu adalah melakukan kehendak Allah. Inilah motivasinya. To seek the will of God is life's greatest adventure. Mencari kehendak Allah merupakan petualangan terbesar bagi kehidupan seorang manusia. To find the will of God is life's greatest discovery. Menemukan kehendak Allah merupakan menemukan sesuatu yang terbesar, penemuan terbesar di dalam kehidupan seorang manusia. Semua baca dengan saya bersama-sama, berdiri kalau bisa, berdiri lalu baca dengan saya. Pernyataan yang terakhir, 1, 2, 3. Is life silakan dulu. Untuk melakukan kehendak Allah merupakan pencapaian terbesar, atau dapat digunakan istilah yang lain, merupakan kesuksesan terbesar di dalam kehidupan ini. Smile, God loves you. Smile dulu dong, jangan marah, kalau saya patah, saya tidak biasa bersenyum gurau. Karena kalau saya berkhotbah dari firman Allah, dan saya akan selalu menggunakan ayat-ayat dari firman Allah. Dan itu yang paling penting bagi seorang pengkhotbah. Sekarang kita dapat mengambil keputusan untuk hidup dalam melakukan kehendak Allah. Tapi hal ini merupakan sebuah kemustahilan bagi orang yang belum lahir baru. Saya ulangi, melakukan kehendak Allah tiap saat dalam hidup atau tiap hari dalam perjalanan hidup, bagi orang yang belum lahir baru merupakan suatu kemustahilan. Namun kalau semua yang hadir dalam kebaktian pagi ini semua sudah lahir baru, maka hal ini merupakan sesuatu yang sangat alami, sesuatu yang sangat wajar. Ini seorang penjahat yang mengatakan dirinya, dari semua orang yang ada di dunia ini, aku yang paling berdosa. Lihat saat ini dia mengalami pengalaman kelahiran baru. Dalam perjalanan menuju ke Damsyik untuk menganiaya umat Tuhan, di sana dia bertemu dengan Yesus Tuhan. Dia rebah ke bumi, dan bagus dalam terjemahan bahasa Inggris. Karena dikatakan seperti itu, and he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? Rebah. Lalu dia bertanya, Tuhan, apa yang kau kehendaki aku lakukan? Hari itu dia bertemu dengan Tuhan. Hari itu kehidupannya berubah. Yaitu dia ingin melakukan kehendak Allah. Karena itu dia bertanya, Tuhan, apa yang kau kehendaki aku lakukan? Kepada mereka yang mengikuti pendidikan di sekolah tinggi teologi dan yang tidak tahu kehendak Tuhan, yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, Anda adalah seorang yang tidak bijaksana, atau Anda adalah seorang yang bodoh. Pak David 2
2 minggu yang lalu ambil ayat-ayat dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ayat 17 berbicara begitu. Siapa saja yang tidak mengetahui kehendak Allah dan yang hidup menurut kehendak diri sendiri, dipengaruhi oleh iblis dan sebagainya, adalah orang yang tidak bijaksana. Tapi orang yang hidup sesuai dengan kehendak Allah adalah orang yang bijaksana, sebab mereka akan menikmati semua yang Allah sudah sediakan bagi mereka. Yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah tidak akan menikmati seluruh penyediaan Allah. Yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah tidak akan berjalan di depannya. Tuhan Allah tidak akan bersamanya. Wajar kita wahyu, mengajar kita wahyu, kita akan menemukan kebenaran ini. Dengan ini, hari esok bagi orang percaya, bagi orang yang hidup sesuai dengan kehendak Allah, jauh lebih dahsyat dari hari ini. Tapi bagi mereka yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah, hari esok akan jauh lebih parah dari ini. Hari esok adalah hari yang sangat menakutkan. Itu yang akan terjadi dengan orang-orang yang tidak berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Tapi mereka yang berjalan sesuai dengan kehendak Allah, hari esok jauh lebih dahsyat dari hari ini. Kebahagiaan di hari esok, meskipun memang situasi dunia akan semakin hari semakin parah, tapi kita tahu yang kontrol situasi dunia satu orang, namanya Yesus. Tepuk tangan bagi Yesus. Saya harap pagi ini saya tidak panjang lebar, tapi saya mau cepat sedikit. Bicara mengenai kehendak Allah, maka kehendak Allah itu dibagi dalam 2 bagian, yaitu kehendak yang bersifat umum, general will, yang kita dapatkan tiap hari di sini, di dalam Alkitab. Mari belajar hidup tiap hari dalam kehendak Allah. Saya akan minta Hendra baca Kisah 20, 35. Thank you, nak. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oke, Anda diperhadapkan dengan pilihan. Mau pilih kebahagiaan dalam hal memberi, ataukah tidak akan menikmati kebahagiaan dalam hal memberi sebab hidupnya kikir. Saya dan kekasih saya, kalau ada orang dalam keperluan, sekarang ini saya ulangi karena saya kira sudah beberapa kali dari tempat ini saya membuat pernyataan ini. Buat kami uang itu butuh, tapi kalau ada orang yang kami tahu sangat butuh, kami akan memuaskan. Kenapa? Terlebih berbahagia. Apa? Terlebih berbahagia kita beri daripada kita terima. Haleluya. Itu benar. Itulah firman Allah. Jadi kalau Anda melihat saudaramu tidak punya odol gigi, tidak punya duit, Anda tidak perlu berdoa. Lalu berkata, Tuhan apa? Saya perlu menolong dia. Tidak perlu berdoa. Ini sudah dinyatakan dalam firman. Kita tinggal lakukan. Betul apa tidak, Daniel? Daniel, betul apa tidak? Jadi Anda itu menjadi malaikat untuk para sesuatu buat teman-temannya yang tidak tahu. Oh, ada malaikat yang sembunyi. Hidup dalam kasih. Mari kita praktekkan. Jangan cuma di bibir, nggak cukup. Kasih itu harus diekspresikan, dia kan? Dia. Ada 5 bahasa kasih itu. Saya sendiri tidak tahu bahasa kasih itu seperti apa, saya tidak tahu.
Tuhan, boleh nggak saya nonton film porno? Nggak perlu tanya. Tidak perlu. Karena itu sudah dibukakan dalam firman Tuhan. Oke, Hendra baca ayat itu, nah, kalau memang saya kasih ayat itu buat Anda di Ibrani 12 ayat 14. Surat Ibrani 12 ayat 14. Kejarlah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kejarlah apa? Kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya sudah selesai. Tidak perlu dan tanya. Tidak perlu. Tuhan boleh nggak merokok? Tidak perlu tanya. Kan itu sudah dijelaskan dalam firman. Iya, tapi tidak ada satu ayat dalam Alkitab yang bilang tidak boleh merokok. Siapa yang merusakkan tubuh, yang merusakkan bait Allah, yang berurusan dengan Tuhan. Kira-kira begitu. Dan lain-lain dan lain-lain. Sekarang kita maju ke yang secara khusus, kehendak Allah yang secara khusus dan yang harus kita cari. Jangan hidup menurut keinginan daging. Kira-kira ada nggak dari antara kalian yang selesai pendidikan S1 dari sekolah ini masih ingin mengejar lagi ilmu pendidikan lebih tinggi? Silakan kalau itu kehendak Allah. Silakan. Tapi kalau itu bukan kehendak Allah, sebaiknya jangan. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, kita adalah miliknya, dan kita adalah miliknya, maka kita harus melakukan hanya kehendaknya dengan hidup kita. Karena melakukan kehendak Allah merupakan pencapaian terbesar di dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan kehendaki Anda melanjutkan pendidikan ke S2, ke S3, pasti sukses besar. Karena itu kehendak Allah. Tapi kalau Tuhan tidak kehendaki, sebaiknya S1 cukuplah. Lalu bawakan S1 itu kemana? Ke dalam dunia pelayanan. Kira-kira begitu. Selesai S1 dari sekolah tinggi teologi. Loh, kok jadi polisi? Lalu teman-temannya akan berkata, "You gagal. Sudah 4 tahun belajar di sekolah tinggi teologi kamu. Kenapa yang menjadi polisi?" 2 tahun lalu ada alumni datang kepada saya dan bicara. Waktu saya dengar dia ingin masuk polisi, saya berkata, kalau itu panggilan Allah bagi kehidupanmu, saya akan berdoa dan memberkati engkau. Katakan amin. Amin. Menjadi pendidik bagus, tapi saya kira semua yang mengikuti pendidikan di SPDK bukanlah guru. Saya lupa saya bilang apa ya. Saya bilang apa tadi ya? Semua yang mengikuti pendidikan di SPDK bukan guru. Belum tentu, saudara guru, belum tentu. Belum tentu. Jadi harus tahu secara pasti kehendak Allah dengan kehidupanmu, Anda akan sukses di bidang pendidikan. Karena tampil di bidang pendidikan tidak sekedar mentransferkan ilmu, tapi tampil di dunia pendidikan yang paling utama dan paling penting memberikan contoh kehidupan dari Yesus kepada semua murid. Setuju boleh, sebelahan juga boleh. Oh, sudah selesai masa pendidikan 4 tahun. Kok terlibat di dunia bisnis? Saya mau memberkati siapa saja yang sedang mengikuti pendidikan di sekolah ini dan diberikan karisma untuk terlibat di dunia kerja, yaitu di dunia bisnis. Saya ingin tumpang tangan dan berdoa buat Anda. Nanti teman-teman berkata, kamu gagal.
jangan menghakimi. Karena memang penonton lebih pandai dari pemain. Siapa saja yang akan terjun di dunia bisnis dan punya karisma di situ, saya mau berdoa memberkati engkau untuk menciptakan harta kekayaan di dunia, bukan untuk kepentingan diri, tapi supaya harta kekayaan yang telah Anda raih sebanyak-banyaknya dari dunia ini masuk kembali ke dalam pekerjaan Allah untuk melihat perluasan kerajaan Allah di dunia Indonesia, bahkan di dunia ini. Sehingga Anda dapat mengirim uang ke sini, lalu kita dapat tingkatkan SP3 ini ke jenjang yang lebih tinggi sedikit kira-kira. Setuju apa tidak Pak Firman? Oh, jadi mau ada S2, S3 ya? Amin. Oh begitu ya. Oh begitu. 2 hari lalu teman kami dari New Zealand telepon dan ingin join dengan SP3 karena dia juga mau tingkatkan sekolah Alkitab yang ada di sana menuju ke jenjang lebih tinggi. Lalu saya bilang ke kasih saya, memang saya hari-hari ini mulai punya kerinduan, kira-kira begitu loh. Untuk apa? S2-nya. Asal jangan sampai hasil-hasil dari sini ini semuanya SPLR. Ya sudahlah, yang akan wisuda pergi ke dunia bisnis, lalu menciptakan kekayaan, kirim ke sini supaya kita. Ya sudah malam, tentu sebagian besar akan menjadi pelayan-pelayan Injil yang menjadi pengkhotbah dan sebagainya dan sebagainya. Oh, ada satu lagi. Ada satu lagi. Tidak baik manusia itu hidup seorang diri. Apa? Tidak baik manusia itu hidup seorang diri. Mahasiswa, jangan bodoh ya. Soalnya yang lihat ini aja yang paling manis di sini ini. Daripada saya tidak terlebih dahulu nanti orang lain masuk. Bodoh lu. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, betul kan? Marinus, betul apa tidak Marinus? Betul. Aku hitam tapi manis. Jangan tersinggung ya, tapi kelihatannya cinta di sini cinta lingkungan. Tersinggung boleh, tapi jangan sampai terlalu lama. Menemukan kehendak Allah merupakan suatu penemuan terbesar dalam kehidupan. Saya terus dulu. Saudara, saya mau bilang begini, Tuhan Allah rindu menyatakan kehendaknya bagi kita semua. Tunggu dia. Amin. Tuhan rindu menyatakan apa? Kehendaknya bagi kita. Ia rindu. Itu sebabnya engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat. Tolong baca Hendro Mazmur 119 ayat 105, sekalipun mungkin banyak sudah menghafal. Silakan nak. Kitab Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan.
Yap, thank you. Yakin firman Tuhan seperti itu? Pelita dan apa? Orang yang menerangi perjalanan kehidupan supaya tidak ragu mengenai oh dia adalah partner saya atau bukan, ya masih dalam keadaan ragu. Tuhan suka memberitahukan kepada kita kehendaknya sehingga kita tahu secara pasti. Nah, untuk menemukan kehendak Allah, yang pertama sekali, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ayat-ayat ini juga perlu dibaca, Hendra. Mazmur 139, ayat 23 dan 24. Silakan. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ya. Aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Dan tuntunlah aku ke jalan yang kekal. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita perlu sering mengadakan self-koreksi, mengoreksi diri kita sendiri. Kita perlu hidup dalam kekudusan supaya Bapa di surga memanifestasikan kehendaknya bagi kita, sehingga kita semua dapat berjalan dalam suatu perjalanan yang pasti, karena kita sedang berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, coba cari di dalam Alkitab. Sehingga kalau Anda cari di dalam Alkitab, maka firman Tuhan berkata, I will guide thee with my eye. Aku akan menuntun kamu dengan mataku. Suatu tuntunan yang sangat lembut yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Lalu kita tahu tuntunannya dalam perjalanan hidup ini. Baca lagi ayat-ayat ini 2 Tawarik 17 sampai 9. Tawarik 2 Tawarik 11 ayat 7 sampai 9. Oleh sebab itu, bikinlah kekuatan kau katakan kepada hambaku Daud, bikinlah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja. Rupanya salah, itu 2 Tawarik ya. 2 Tawarik, no? Ya, salah. Tidak apa-apa, saya menunggu. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadja, Zakaria, Nathaniel, dan Mika, untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Itu dia yang benar terus. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonai, Tobia, dan Tob Adonai, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ya, sudah. Thank you. Nanti kalau sudah menikah punya anak-anak, jangan ambil nama untuk diberikan kepada anakku dari ayat-ayat yang Anda baru baca, agak sulit gitu kan, nama-nama. Perhatikan. Saya dapat berbicara mengenai the greatest achievement in life. Saya dapat bicara mengenai hal itu. Kenapa? Dalam kondisi kehidupan yang sedang dalam keadaan broken hearted atau patah hati. Karena dulu melihat dengan mata. Itu sebabnya saya punya peribahasa dari mata turun ke hati bawa mati. 3 kali mau menikah dengan kekasih yang kukasihi kok dibatalkan, patah hatilah aku. Lalu sudah nggak mau lagi pacaran, rasain dulu. Oh, saya bukan orang Jakarta kok.
Nggak perlu tiru-tiru orang Jakarta lah. Jadi orang tahu nama cukup, hanya tidak bisa berbahasa Jawa. Pada saat itu ada 4 kota di Pulau Jawa yang sudah menyusun rencana KKR di lapangan terbuka. Lalu undangan itu dikirim kepada Samuel Sorota, minta supaya saya datang dan memimpin KKR di lapangan terbuka ini. Undangan yang kelima datang dari kekasih saya. Nah, itu yang kesalahannya di situ. Dia mana anggukan kepala juga. Lalu pada waktu terima undangan itu, saya waktu itu juga tergabung dalam satu tim penginjilan dari Ambon. Yang di dalam tim itu ada 3 penginjil. Ayah saya, adik saya, dan saya. Kami baru selesai pelayanan di Kota Nganjuk. Lalu saya berbicara dengan teman kami, Ibu Lans. Rupanya saya ini terpanggil ke Jawa, jadi saya pulang ke Ambon, selesai pemilu, saya akan kembali untuk melayani di Pulau Jawa. Beliau rekam itu masuk. Dari Nganjuk kami ke Surabaya, melayani di kota Surabaya. Dan tiap pagi kami tidak dapat makan, jadi setengah mati kan. Tiap sore KKR di lapangan, tiap pagi tidak dikasih makan oleh panitia. Jadi apa gitu? Undangan dari kami yang mensponsori pelayanan dari tim ASAP orang yang sama. Saya pikir, buat apa saya kembali ke Surabaya? Sebab kami baru saja dari Surabaya. Kemudian kami duduk bersama, rounding, ambil keputusan untuk apa? Doa dan puasa. Setelah doa puasa, ayat-ayat ini Tuhan beri buat saya. Mereka kelilingi. Oh, akhirnya saya ambil keputusan. Kembali ke Surabaya, ketemulah dengan kekasih saya di Jalan Pacar Kembang. Menemukan kehendak Allah merupakan suatu penemuan terbesar. Melakukan kehendak Allah adalah pencapaian terbesar dalam hidup. Pacaran cuma 6 bulan tuh, lalu menikah. Dahsyat, man. Search the word. Selidiki dan naik. Ini yang Tuhan kehendaki. Kemana? Surabaya. Di sana sukses dalam pelayanan, tapi juga sukses dalam menemukan pendamping hidup. Search the word. Di situ akan ada pewahyuan mengenai kehendak Allah yang belum dinyatakan, tapi akan dinyatakan. Saya kira tidak perlu panjang lebar. Ini yang menyebabkan S3 sekarang ditingkatkan menjadi institut. Tidak melakukan kehendak sendiri, tapi hidup untuk melakukan kehendak. Yang ketiga akan supaya kita dapat mengetahui kehendak Allah secara jelas, maka tema untuk tahun akademik ini, intimacy with God, hubungan yang intim dengan Allah, di mana Anda perlu sekali menghabiskan banyak waktu di dalam doa. Tingkat 4. Waktu berjalan cepat, tidak lama kalian wisuda, carilah kehendak Tuhan. Supaya sebelum beranjak dari sini, sudah tahu secara pasti. Dan waktu masuk dalam pelayanan, kesuksesan tersedia di depan jalan kehidupan. Amin. Maka sekarang
Jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Intimasi dengan God, hubungan intim dengan Allah, lalu berbicara, minta supaya Tuhan menyatakan jalan atau kehendaknya, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umat. Semua baca ayat ini sebagai permintaan doamu. 1, 2, 3. Maka sekarang beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. apakah doa seperti ini sesuai dengan kehendak Allah? Apakah Tuhan akan mengabulkan doa yang seperti ini? Ulangi pembacaan itu sekali lagi. 1, 2, 3. Maka sekarang stop. Beritahukanlah kiranya apa? Jalanmu kepadaku. Jalanmu bukan jalanku, kepikiranmu bukan kepikiranku, kata Tuhan. Dan Tuhan kehendaki kita menemukan jalannya atau kehendaknya, lalu kita berjalan di jalan seperti itu. Apakah doa seperti ini dikabulkan oleh Allah? Yes. Baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Dia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Saya tidak pilih hanya mengharapkan perbuatan Allah, hanya mengharapkan mujizat-mujizat Allah. Saya tidak pilih itu. Saya pilih mengetahui jalan-jalan Tuhan dan berjalan di jalan-jalan itu. Saya tidak mau buka sekarang kebenaran dari berjalan di jalan Tuhan dan berjalan dalam hanya mengharapkan mujizat dan mujizat dan mujizat dan mujizat. Beda jauh sekali kekasih Tuhan. Terus saja. Yang keempat, carilah nasihat dari orang-orang yang bijaksana. Amsal Sulaiman 20:18. Be sure you have sound advice before making plans. Sebelum menyusun rencana untuk hari esok, pastikan bahwa Anda sudah mendapat peneguhan dari orang-orang yang bijaksana, sehingga Anda akan melihat kesuksesan di hari esok, tidak menyanyiakan waktu yang tersisa yang diberikan kepada kita. Dan yang kelima, dan ini kunci yang terakhir, lalu kita sampai kepada kesimpulan, bersedia untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki Anda lakukan. Kenapa demikian? Seringkali waktu kita mencari Tuhan tentang kehendaknya yang belum kita tahu, lalu Tuhan memanifestasikan kehendaknya. Beliau memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu. Apa yang diperintahkan bagi kita untuk kita lakukan sangat tidak sesuai dengan pola pikir, sangat tidak sesuai. Masa Tuhan suruh kami membangun institut, sedangkan nggak punya duit, nggak masuk akal. Tapi kita harus berkata begini, bukan kehendakku, tapi jadilah kehendakmu dengan kehidupan yang Tuhan. Oke? Ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di panah yang rata.
Tidak heran orang ini, sekalipun dia pernah berbuat dosa, tapi paling banyak ayat-ayat yang tertulis dalam firman Allah menulis tentang kehidupan Daud. Iya atau tidak? Karena dia melakukan seluruh kehendak Allah dengan kehidupan. Untuk mengetahui kehendak Allah, maka kita perlu hidup dalam kekudusan. Untuk mengetahui kehendak Allah, maka kita perlu cari di dalam firman-Nya. Untuk mengetahui kehendak Allah, kita perlu berdoa dan juga kadang-kadang berpuasa. Untuk mengetahui kehendak Allah, kita perlu mendapatkan input-input dari orang-orang yang bijaksana. Untuk mengetahui kehendak Allah lebih jauh, kita harus bersedia untuk melakukan apa yang Allah kehendaki kita lakukan. Baca kalimat yang saya tulis di bawah sini dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Hidupmu tidak sia-sia. Dalam waktu yang sisa yang Tuhan berikan, Anda akan melihat pencapaian-pencapaian yang luar biasa karena Anda melakukan kehendak. Khotbah saya sudah selesai. Tim musik silakan maju. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Saya harap kuncinya cocok.